Kasus sindikat penjualan bayi ke Singapura rupanya terbongkar berawal dari laporan orang tua bayi yang mengaku anaknya diculik. Belakangan diketahui bahwa orang tua tersebut juga turut menjual bayinya dengan kesepakatan 10 juta rupiah hingga 16 juta rupiah. Orang tua tersebut melaporkan pelaku karena pembayaran bayi tak dilunasi lantaran hanya menerima uang 600 ribu rupiah. Terkait kasus ini ada 16 orang atau 16 pelaku, namun 3 diantaranya masih buron. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jabar Muhammad Nandri. Selamat sore, Nandri. Ya, selamat sore Siska dan selamat sore Tribuners dimanapun berada. Baik, Nandri, bisa disampaikan apa saja yang disampaikan polisi dalam rilis kasus pada hari ini? Ya, betul sekali tadi pagi sempat Polda Jabar melalui Kabid Humasnya dan juga Krimum Polda Jabar kembali melakukan ekspos terkait kasus yang tengah ramai ini, yakni penjualan bayi yang sudah memang berlangsung sejak 2023. Dan tadi pun sempat dihadirkan sejumlah tersangka, yakni berjumlah 13 orang, di mana terdiri dari 12 perempuan dan juga satu laki-laki yang dihadirkan dalam ekspos tadi pagi. Dan Kabid Humas Polda Jabar sempat menyampaikan bahwa orang tua eh, kasus ini berawal dari seorang orang tua yang melaporkan adanya penculikan anak yang terjadi di Kabupaten Bandung, dan kemudian polisi pun melalui Krimum melakukan pengembangan hingga akhirnya terbongkar kasus jaringan sindikat penjualan bayi ini. Dan bahkan bukan hanya penjualan bayi, kasus ini pun merambah sampai ke eh, ibu hamil yang sedang mengandung, di mana sampai si pelaku mencari korban untuk membelinya selagi dalam kandungan seharga 10 juta sampai 16 juta sendiri. Dan eh, ada sejumlah tersangka dalam kasus ini yang memiliki perannya berbeda-beda, dari mulai perekrut, kemudian penampung, pengasuh, hingga pengirim ke wilayah Singapura tersebut. Dan tadi pun Kabid Humas sempat menyinggung bahwa dalam kasus ini masih ada 3 tersangka yang belum terungkap atau masih DPO, yang dimana salah satunya merupakan otak atau dalang dari sindikat jaringan tersebut, yakni inisial L, yang merupakan warga negara Indonesia dan tinggal di Jakarta, yang saat ini berada di luar negeri, yakni Singapura, dan sudah dilakukan pencekalan ketika dia hendak balik ke Indonesia, seperti itu. Baik, Dan tadi juga baik. Silakan dilanjutkan, Nandri. ya, tadi juga sempat disebutkan bahwa eh, peran-peran tersangka ternyata terungkap, seperti inisial L yang yakni DPO itu sebagai agen Indonesia, kemudian inisial SH, ya, SH atau AH ini berperan sebagai pembuat dokumen palsu serta pencari orang tua palsu, kemudian W berperan sebagai perantara, kemudian inisial M berperan sebagai perantara dan penampung, kemudian inisial Y berperan sebagai penampung, kemudian inisial YN berperan penampung dan juga pengasuh bayi, kemudian inisial DF itu pengantar ke Singapura dan juga pengasuh bayi, kemudian inisial A itu pengantar ke Singapura dan juga pengasuh bayi, kemudian inisial FS berperan sebagai pengantar ke Singapura dan pengasuh bayi, kemudian inisial DW itu berperan juga sebagai pengantar dan juga pengasuh bayi, kemudian inisial A itu pengantar dan juga pengasuh bayi serta orang tua palsu, dan juga inisial AK itu pengantar dari Jakarta ke Kalimantan, kemudian dari Kalimantan ke Singapura dan juga pengasuh bayi, kemudian inisial AF yakni dia rekrut, di mana 25 bayi itu sendiri dia yang rekrut sejauh ini dari hasil penyelidikan. Kemudian inisial DH itu berperan sebagai perekrut bayi juga. Kemudian inisial EM itu berperan sebagai perekrut bayi, dan juga inisial YY itu yang masih DPO juga itu berperan sebagai perekrut bayi. Seperti itu, Siska. Baik, Nandri, lalu para pelaku ini berasal dari mana saja dan juga sudah beroperasi berapa lama?
Tadi sempat dikatakan oleh Dirkrim Polda Jabar, Pak Kombes Surawan, bahwa kasus ini sudah sejak 2023 dan pelaku-pelakunya sendiri berasal dari Kabupaten Bandung. Begitu juga dengan yang mengakunya sebagai korban itu berasal dari Kabupaten Bandung. Jadi mereka bertransaksi di wilayah Kabupaten Bandung yang akhirnya bayi itu dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat untuk selanjutnya dikirim ke Singapura, seperti itu. Baik, selama 2 tahun beroperasi, total sudah berapa bayi yang dijual oleh para pelaku dan juga ada berapa bayi yang berhasil diselamatkan oleh polisi, Nandri? Oke, dari 25 tadi teridentifikasi ternyata 13 bayi sudah ada di Singapura dan sejauh ini masih dilakukan penelusuran asal-usulnya dan juga bayinya itu alamatnya di mana. Dan kemudian dari 25 tadi 13 sudah di Singapura dan 6 sudah diselamatkan dan saat ini berada di panti asuhan yang berada di Kota Bandung. Dan sisanya itu masih dilakukan penyelidikan karena memang sisanya itu sempat membuat paspor berdasarkan keterangan dari kepolisian, namun sempat ada penolakan dari imigrasi dan hal itu masih dalam penyelidikan seperti itu. Baik, lalu terkait dengan motif, apa yang melatar belakangi pelaku yang nekat menjual puluhan bayi ke Singapura dan juga bagaimana dengan modus operandi mereka, Nandri? Oke, kalau untuk motifnya sendiri masih terkait ekonomi, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas juga, baik itu korban itu motifnya itu karena ekonomi dan juga modus operandinya para tersangka ini ada yang juga berperan sebagai orang tua palsu dalam artian si perekrut nantinya dia akan melakukan pembuatan dokumen yang dimana memakai kakak dari para tersangka sendiri yang di wilayah Pontianak seperti itu. Baik, lalu tadi disebutkan bahwa penjualan bayi ini juga turut melibatkan orang tua. Apakah nantinya juga ada potensi orang tua bayi ikut jadi tersangka dalam kasus ini, Nandri? Ya, betul sekali. Tadi juga ditegaskan oleh Dirkrim bahwa orang tua dari si bayi ini atau juga si pelapor yang sempat terbongkar kasus ini itu akan dimintai keterangan, bahkan bisa jadi kemungkinan dia pun bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli bayi tersebut. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Muhammad Nandri melaporkan terkait dengan pengungkapan kasus sindikat jual bayi ke Singapura. Selamat bertugas kembali. 4 April 2025 pelapor menemukan postingan akun lain yang isinya adalah saya adopter mencari bayi yang persyaratannya nggak ribet. Kemudian pelapor menanggapi di kolom postingan tersebut, ya, ada L bulan April jika laki-laki. Ini pada postingannya dideteksi oleh penyidik pada pukul 20.55 WIB. Tersangka AF melihat komentar tersebut dan mengirim pesan Facebook kepada pelapor menanyakan syarat adopsi, dan L yang kemudian berlanjut menanyakan syarat adopsi, ya, berkirim pesan dan bertukar nomor WhatsApp. Jadi setelah perbincangan di media sosial Facebook tadi, mereka akhirnya japri di WhatsApp. Kemudian pada tanggal 5 April 2025 tersangka AF bersama dengan tersangka NY datang ke rumah pelapor untuk membicarakan proses adopsi. Tersangka AF mengaku ingin mengadopsi bayi tersebut untuk pribadi dengan alasan sudah menikah lama dan belum dikaruniai anak. Ini modusnya seperti itu. Dan pada tanggal 6 April tersangka AF membawa istri pelapor ke bidan untuk diperiksa kandungan yang saat itu sudah pembukaan 3 maju ke 4. Sore harinya tersangka AF bersama dengan tersangka NY datang ke bidan untuk mendampingi proses lahiran. Pada tanggal 9 April 2025 tersangka AF bersama dengan tersangka NY datang ke rumah untuk mengambil bayi yang kemudian diserahkan kepada tersangka DHH. Ya. DHH sudah membawa saudari C, yaitu klien yang mengadopsi bayi saudari C, dengan membayar 11 juta kepada AF
yang pembagiannya 5 juta kepada korban, ya, 2.300.000 untuk membayar biaya persalinan, 600 transfer transportasi pelapor ke bidan, ya, 300 upah tersangka DH, ya, kemudian 400.000 upah tersangka YN, dan 60.000 biaya periksa bidan, 50.000 tersangka AF memberi kepada istri pelapor, dan 2.290.000 untuk tersangka AF. Jadi yang rincian dari 11 juta tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.